Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, anak-anakku para pelajar, terkadang kita ini mendapatkan suatu proyek dalam belajar. Ya, diberi tugas oleh guru membuat suatu karya, tetapi kita akan bingung akan membuat apa. Nah, untuk kali ini kita akan membuat paper tool. Apa itu paper tool? Paper tool adalah seni membuat gambar yang semula 2 dimensi diubah menjadi 3 dimensi. Tema yang saya pakai adalah materi pelajaran IPS kelas 8, yaitu tentang perlawanan rakyat melawan penjajah atau kolonial Belanda. Pada materi tersebut, kita bisa mendapatkan gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang sangat bagus untuk paper tool. Mari kita ikuti bagaimana cara membuatnya. Kita bisa melihat gambar 2 dimensi ini, tetapi kelihatan seperti 3 dimensi. Ini adalah lukisan yang sudah saya print beberapa, ada 9 lembar. Mengapa saya membutuhkan 9 lembar? Ini karena nanti kita akan membuat menjadi 3 dimensi. Dari gambar yang 2 dimensi, kita akan membuat menjadi gambar 3 dimensi. Dari gambar ini terlihat bahwa gunung ini terlihat sangat jauh sekali. Lalu semakin dekat dengan kita, ini ada pepohonan, ada rumah, kemudian ada kereta yang sejajar dengan ini ya, yang sejajar dengan penangkapan Pangeran Diponegoro ini ya. Lalu semakin ke depan lagi, di sini ada para pribumi. Nah, yang paling depan itu ini, lalu yang terdepan adalah orang ini. Sehingga kita nanti akan membutuhkan 1 lembar gambar utuh, kemudian gambar yang dihilangkan bagian gunungnya di sini ya, pada batas rumah di sini. Ini berarti yang kedua. Yang ketiga, kita akan potong bagian sini sampai kemudian atap rumah bagian sini. Yang keempat, kita akan tonjolkan pilar-pilar. Jadi kita akan memotong bagian sini. Ini. Kelima, kita akan memotong bagian ini. Keenam, ini. Lalu penduduk pribumi ini. Ketujuh, penduduk yang jongkok. Dan yang terakhir, penduduk yang berdiri di sini. Karena ini kelihatan yang paling terdepan. Jadi kita membutuhkan 8 lembar gambar. Selain gambar, kita membutuhkan selotip bolak-balik ya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Selotip bolak-balik yang memiliki ketebalan beberapa milimeter seperti ini. Jadi di tengahnya ada foam. Saya belum menemukannya di toko sekitar saya. Ini saya mendapatkannya di toko online. Tetapi jika kita tidak mendapatkan di toko buku, di toko peralatan alat tulis kantor,
kita bisa menggunakan selotip bolak-balik yang seperti ini. Hanya saja ini kita perlu menumpuknya sampai beberapa kali. Sedangkan peralatan yang kita gunakan hanyalah gunting. Gunting di sini sebaiknya gunting yang bagian atasnya, bagian yang runcing ini ya, lancip. Sehingga nanti akan mempermudah untuk menggunting bagian detil-detilnya. Mari kita gunting lembar demi lembar lukisan yang sudah saya siapkan. Satu lembar kita sisihkan. Kita akan menggunting lembar berikutnya. Ini adalah lembar kedua, langsung kita tempelkan pada lembar pertama. Seperti ini ya, tapi sebelumnya kita kasih double tip. Setelah kita lepaskan double tipnya, maka kita akan mulai menempel. Ini adalah lembar ketiga. Tumpuknya di atas lembar kedua.
Ini adalah lembar keempat. Kita akan tempel pada lembar ketiga. Lembar kelima. Lembar keenam. Nah, ini adalah lembar yang ketujuh. Dan yang terakhir atau lembar kedelapan adalah yang paling terdepan. Ini kita tempelkan di sini. Setelah lembar ke-8, maka jadilah lukisan 3 dimensi yang telah kita buat. Paper tool ini akan lebih baik apabila diberi figura 3 dimensi. Jika paper tool ini dipakai sebagai hasil proyek peserta didik, maka selanjutnya peserta didik diminta untuk menceritakan isi dari lukisan ini. Misalkan, ini adalah sebuah lukisan tahun 1857 karya Raden Saleh yang menggambarkan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock pada 28 Maret 1830. Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda di Karisidenan Kedu, Magelang. Dengan disaksikan oleh rakyat, Pangeran Diponegoro dibawa dengan menggunakan kereta. Rakyat meminta supaya Pangeran Diponegoro tidak dibawa, hingga akhirnya diasingkan ke Manado dan meninggal di Makassar. Demikian tadi pembuatan paper tool dengan tema perlawanan rakyat melawan penjajah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama sebagai media pembelajaran atau sebagai proyek yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.